Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Seli Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran PKK untuk kelas 12, yaitu pada KD 3.13 sampai 4.13, yang mana materinya yaitu menerapkan metode perakitan produk, barang atau jasa, dan melakukan perakitan produk barang atau jasa. Selanjutnya itu pengertian perakitan produk. Nah, perakitan itu merupakan proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Pada prinsipnya, perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi satu produk. Proses pengencangan, proses inspeksi dan pengujian fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Jadi dapat disimpulkan bahwa perakitan merupakan proses khusus bila dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya. Misalnya proses permesinan, yaitu press, bubut, bor, dan gerinda, dan pengelasan sebagian pelaksanaan hanya meliputi suatu proses saja. Selanjutnya metode perakitan produk. Nah, dalam melakukan perakitan produk itu ada 3 metode. Yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Nah, pada metode ini bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain karena bagian tersebut dibuat suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan. Yang kedua, metode perakitan dengan pemilihan. Pada metode ini, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya sendiri menurut batasan ukuran. Nah, yang terakhir perakitan secara individual. Pada metode ini pengerjaannya tidak dapat dipisahkan antara pasangan satu dengan pasangan lainnya karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian-bagian yang sebelumnya. Selanjutnya ada jenis-jenis perakitan. Yang pertama itu ada perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Yang kedua itu perakitan otomatis. Maksudnya di sini yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Yang ketiga jenis perakitan tunggal, yaitu perakitan dengan produk hanya dengan satu jenis. Yang terakhir itu jenis perakitan produk seri, yaitu jika perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan perakitan produk barang atau jasa. Yang pertama itu pengelompokan alat dan bahan. Pengelompokan alat berdasarkan penggunaannya, yaitu peralatan yang digunakan secara berulang-ulang, peralatan yang sekali pakai langsung ganti, peralatan yang hanya beberapa kali pakai lalu ganti, peralatan yang digunakan sewaktu-waktu, atau peralatan pendukung atau pelengkap. Selanjutnya itu ada peralatan yang harus diklasifikasikan dalam perakitan produk agar berjalan dengan lancar serta baik tanpa ada hambatan. Nah, adapun beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama adalah peralatan utama, yakni alat yang terkait langsung dengan perakitan produk. Yang kedua, peralatan pendukung, yakni alat yang tidak secara langsung terkait namun tetap dibutuhkan. Nah, yang ketiga, peralatan pelengkap, yakni alat yang diperlukan hanya untuk melengkapi namun terkadang tidak diperlukan. Nah, langkah yang kedua itu menentukan bahan produksi. Nah, bahan produksi ini dapat dikelompokkan beberapa macam. Yang pertama bahan primer, yaitu bahan utama dalam pembuatan produk yang tidak bisa digantikan dengan bahan lainnya. Yang kedua ada bahan sekunder, artinya bahan yang bisa diganti dengan bahan lainnya
jika bahan yang diperlukan tidak ada. Nah, yang ketiga itu ada bahan tersier, yaitu merupakan bahan pelengkap yang diperlukan namun tidak begitu penting kalaupun tidak ada bahannya. Nah, hal yang harus disiapkan yang ketiga yaitu bahan utama dan bahan pendukung. Itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku itu merupakan bahan mentah yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan suatu produk, di mana bahan tersebut diolah kembali melalui proses tertentu untuk dibuat menjadi bentuk yang lain. Kemudian ada bahan penolong. Bahan penolong merupakan barang yang dimanfaatkan dalam proses produksi, tetapi bukan merupakan bagian dari bahan baku utama untuk produk yang dihasilkan. Adapun kriteria bahan penolong itu meliputi segi. Yang pertama segi fungsi, itu tanpa adanya bahan ini, produk masih bisa dihasilkan meskipun hasil jadi tidak sesuai dengan harapan dan fungsinya. Dan kemudian dilihat dari segi penggunaannya, yaitu memiliki porsi yang kecil dari keseluruhan bahan. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai materi 3 KD 3.13 sampai 4.13. Sekian, terima kasih. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.